Ada nggak momen Banyak yang tanya begini ke aku tahu, banyak banget. Kamu ini pernah sedih gak sih? Kan kemana-mana liatnya happy, kayak heboh terus pasti gitu ada kan. dong. Secara Aku bilang psikologis ya apa sih? namanya manusia pasti ada, tapi aku bisa menyesuaikan gitu loh. Wow, gila, aku udah bersyukur banget bisa sampai di sini, bisa bersanding dengan orang-orang yang suaranya lebih bagus dari aku lagi, tapi aku bisa sampai di 10 besar dan bisa disayang sama masyarakat Indonesia tuh udah luar biasa sih menurut aku. Jadi aku nggak merasa kayak kecewa atau gimana, enggak, aku malah bangga. Tapi terus kemudian ada nggak homesick, kangen orang tua di rumah, kangen Kalau pengen waktu pulang, pengen dipeluk, pengen gitu-gitu. waktu kompetisi atau sekarang? Kompetisi Waktu Kan kompetisi, ini baru-baru tuh. ya waktu kompetisi pasti kangen banget. Apalagi kan sebelum aku mau datang ke Jakarta, emang aku udah gak ketemu sama mamaku udah 6 bulan. Karena mamaku waktu itu masih merantau di Malaysia. Oke. Jadi ya udah, aku datang di Jakarta tanpa ketemu orang tua. Semuanya pamitannya sama nenek doang. Karena mama sama papaku kan udah pisah nih. Jadi masing-masing punya kerjaan di tempat lain gitu. Kalau mamaku merantau di Malaysia, kalau abahku kan di Bangkok. Nah jadi pas waktu itu udah, ya kalau kangen pasti kan 6 bulan udah gak ketemu sama mama ya. Cuma kita video call doang. Sama nenek kangen dong. Sama nenek, banget kan, aku dekat banget sama nenek gitu kan. Dari kecil, dari umur aku udah berapa ya, lupa, 10 tahun ya berapa gitu udah sama nenek gitu. Jadi mama kan kerja tinggal kirim uang doang gitu. Oke. Kemudian walaupun seneng ada penonton ya, tapi tetap aja dong gitu kompetisi on stage. Itu kan yang nonton tuh banyak. Itu gimana caranya? Nggak, karena pengen berbagi. Gimana caranya mengatasi kegugupan, ketidakpercayaan diri ketika udah on stage? Itu biasanya tipsnya apa tuh psikologisnya? Di dalam kan pasti ada prosesnya ya. Iya, aku waktu aku masih ingat waktu aku mau tampil pertama, jadi aku masih kayak ada takutnya. Soalnya perwakilan Thailand saat pas tampil di awal tuh grup 1, grup 2, grup 3, 4 tuh, nah yang keluar dulu Thailand. Satu persatu keluar. Nah, aku Itu grup dari 5. hasil apa kocokan gitu ya? Ya intinya tersenggol, makanya tersenggol tuh pulang ke Thailand gitu, udah kalah gitu loh. Iya. Nah jadi aku yang grup kelima, aku kayak aduh, gimana nih. Terus grup aku yang persaingan aku juga ketat semua. Terus aku tampil ketiga kalau nggak salah, nyanyi lagu Senandung Rembulan. Aduh, itu mukanya yang biasanya udah hitam jadi makin abu-abu aku, karena takutnya pucet semuanya karena udah deg-degan banget kan. Tiba-tiba nyanyi lagu Senandung Rembulan gini, alhamdulillah jalannya mulus banget. Terus dewan juri juga kayak, Ingat nggak yang waktu itu sebelum bener-bener buka suara tuh apa yang ada di dalam kepala, dalam hati ngomong apa tuh ke diri sendiri? aku sebelum itu aku telepon ke mama aku karena aku belum paham makna arti lagi itu. Jadi mama aku cerita artinya begini karena mama aku dia paham bahasa Malaysia karena merantau di Malaysia kan. Dia kasih tahu gini, kamu nyanyinya kamu ini aja, ingat yang sedih-sedih, ingat macam. Jadi aku nyanyi sesuai lagu, disuruh aku ingat yang sedih tuh, nyanyi sedih aja gitu. Alhamdulillah gitu. Dan dewan juri semuanya memberi apresiasi gitu. Wow, itu rasanya bangga sekali dong. Bangga sekali gitu, apalagi lolos ke top berikutnya tuh kayak wah beneran ini gitu. Wah beneran ini kayak gak nyangka gitu. Sempet apa? Nangis? Aku nggak nangis, cuma kayak iya nggak sih gitu loh. Lebih kayak gak nyangka. Kalau nangis gak. Aku orangnya emang susah nangis kecuali udah tentang keluarga gitu. Oke, terus kan apa yang paling sempat bikin seorang Jirayut down? Karena kan ini kalau ngeliat profilnya kayaknya ceria, happy. Ada nggak momen? Banyak yang tanya begini ke aku tahu, banyak banget. Kamu ini pernah sedih gak sih? Kan kemana-mana liatnya happy, kayak heboh terus Pasti gitu ada kan. dong. Aku bilang ya namanya manusia pasti ada, tapi aku bisa menyesuaikan gitu loh. Ya paling kalau aku sedih ya sedih kangen, atau sedih kayak ya pasti manusia pasti ada capeknya ya kan. Kalau kita kayak tiba-tiba kerja gini ketemu hal yang kita mudahnya nggak sama dengan kita, pasti kita kayak kok gini sih sama kita, pasti ada sedihnya. Tapi ya udahlah gitu. Pas aku pikir lagi, ya udahlah gitu. Udah jalan setengah jalan, masa mau berhenti gitu loh. Ayo maju lagi gitu. Masih panjang perjalanannya gitu. Pikir gitu sih. Dan itu kan pada saat kompetisi itu ada momen dimana kamu kemudian akhirnya keluar ya. Ya. Itu gimana tuh perasaan? Top 10, aku tersenggol top 10 besar. Ya dari 36 top 36 aku tersenggol di 10 besar. Mana ya? Aku lebih ke kayak udah oke, aku udah sampai 10 besar ini udah luar biasa. Apalagi aku satu-satunya perwakilan Thailand di tahun 2018 sampai di 10 besar. Yang lain tuh udah keluar balik duluan ya. Thailand ya perwakilan. Ya. Jadi aku kayak wow, gila, aku udah bersyukur banget bisa sampai di sini, bisa bersanding dengan orang-orang yang suaranya lebih bagus dari aku lagi, tapi aku bisa sampai di 10 besar dan bisa disayang sama masyarakat Indonesia tuh udah luar biasa sih menurut aku. Jadi
aku nggak merasa kayak kecewa atau gimana, enggak, aku malah bangga gitu loh, gitu. Wah, aku udah bisa sampai di titik ini luar biasa. Karena menurut aku nggak mudah dengan aku bisa sampai di top 10 besar waktu itu karena satu bahasa ya. Jadi aku harus banyak hafal lagu Indonesia yang aku nggak tahu sama sekali gitu. Oke. Kalau soal berkaitan dengan hafal itu ya, gimana kamu menghafal itu? Aduh, maksudnya momen-momennya tuh kamu beneran sampai begadang-gadang, sampai apa? Betul. Ini aku masih ingat banget, aku hafal lagu Gala-Gala itu aku bolak-balik toilet. Apa namanya, toilet, bolak-balik ke toilet, keluar. Soalnya aku kalau di toilet aku cepat ngapal. Aku bisa. Iya, ada orang begitu tahu. Ada orang yang bisa ngapalnya di toilet. Kan kebanyakan pecinta lagu dia jadi benar ya kalau dibilang itu toilet itu tempat sakral tuh. Tempat sakral. Banyak orang itu kadang-kadang pecinta lagu, dia kecipta lagu tuh di toilet. Makanya aku kadang-kadang hafal lagu tiba-tiba di toilet gitu. Makanya aku bolak-balik bolak keluar biar cepet hafal. Itu nggak ada ketok-ketok toilet ya? Gantian dong. Gitu. Ya, cara hafalnya itu terus ada satu aku pernah dikasih kayak hukuman dengan sambil bercanda gitu kayak gini. Karena udah 2 hari aku mau tampil, aku belum hafal lagu sama sekali. 2 hari lagi. Apalagi bahasa aku yang kayak gini kan. Jadi ya udah dikasih kamu dipanggil sama coach. Kamu sini Cirayut gitu kan. Udah datang gini. Udah hafal lagu belum? Kan kita melatihan. Belum. Kamu duduk di balkon ya. Ngapalin. Dikunci sama dia. Hafalin sampai bisa. Udah. Padahal 2 jam lebih prefer minta di toilet aja ya. Tapi susah hafal juga walaupun udah mulai ingat sedikit. Tapi kan kalau udah latihan tuh udah perfect, udah harus bisa semua gitu. Nah di balkon ya. Nah ditaruh aku di balkon itu apa namanya, ya udah kamu hafal sampai kamu bisa gitu kan. Jadi aku benar-benar kayak serius, benar-benar kayak ngapalin, benar-benar kayak fokus. Tiba-tiba dibuka udah bisa apa, udah keluar bisa lancar. Alhamdulillah itu kayak berkat juga ya ternyata ya. Gitu, tapi jangan sering-sering lah gitu ya kan. Dikunci di balkon ya, jangan sering-sering ya. Iya, tapi sekali-sekali boleh lah gitu. Wow. Terus pada saat keluar pun ternyata nggak pulang kan? Pas tersenggol ya. Nggak pulang. Aku langsung dikontrak gitu. Wow, gimana tuh rasa di dalam tuh? Aku waktu itu jujur ya, aku masih nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi pas aku tersenggol, ngertinya apa nih? Nggak ngerti kalau ada kontrak datang. Nggak ngerti kontrak. Aku ngerti kalau kontrak itu untuk tanda tangan, paham. Tapi aku nggak paham itu maksudnya kontrak untuk apa. Aku nggak paham kerjanya apa gitu, nggak paham. Jadi aku paham kalau kontrak itu pastinya kita tuh pasti udah diminta gitu, jangan pulang gitu loh. Ya udah aku kayak orang polos gitu, kayak nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Ya udah aku santai-santai aja. Tapi tanda tangan. Nggak nanya dulu. Karena aku waktu itu ada pendamping dari Thailand juga, jadi dia yang ngurus. Karena dia bilang, nanti kamu bakal dipegang nih sama ini nih, sama televisi ini nih, gini gitu. Jadi dan itu langsung berlanjut ya, jadi nggak ada stop. Sampai sekarang udah mau 5 tahun. Jadi ya udah aku besoknya langsung dijadikan host. Makanya awal-awal aku masih kayak ngeliat kayak gini. Sumpah aku awal-awal aku masih belum ngerti sama sekali. Aku disuruh jadi apa nih, berdiri di samping Kak Abi Ramzi, sambil Dirga. Dan di saat itu kan bahasa Indonesia belum lancar. Belum, tapi aku udah langsung disandingkan gitu. Jadi makanya, ngomong apa tuh di atas, bahasa Inggris? Diajarin aku kadang-kadang. Aku bisa ngomong bahasa Indonesia tapi diajarin. Gitu, aku masih kayak belum bisa ngomong kayak sendiri gini, belum. Tapi bisa Melayu masih oke. Tapi kalau bahasa Indonesia untuk nge-host itu kayak yang tegasnya di mana, sedihnya itu masih belum bisa, belum ngerti. Nah, terus ada usaha sampai les bahasa Indonesia kah apa, atau belajar otodidak sendiri? Kalau itu pasti, aku pasti usaha banget. Pas aku udah mulai ngerti, pas 2019-nya, aku udah mulai kayak karena aku udah mulai baca nih kritikan komentar dari dewan juri, apa namanya, netizen. Aku udah mulai ngerti ini. Biasanya apa yang mereka? Awal-awalnya kayak gini, ngapain sih makan dia gini-gini, kan masih ada anak-anak Indonesia gini-gini, tuh juga bisa ngomong juga, nggak ngerti apa-apa juga gitu kan. Aku mulai paham nih, berarti harus aktif ya, harus gini-gini. Aku maksudnya aku cermin diriku sendiri, aku selalu pulang, aku selalu lihat tuh penampilan aku. Ya juga ya, aku kayak gini ya, jelek ya, gini. Cuma diam aja gini. Ya udah aku dari situ mulai belajar. Udah, terus dari televisinya juga ngirim guru untuk ngajarin aku bahasa. Aku benar-benar belajar. Terus gak cuma sama guru, aku juga lihat YouTube, lihat semuanya orang-orang nge-host gimana. Aku perhatiin semua. Dan aku meresapi, aku hirup semua ilmu dari semua host atau semua siapa aku ambil tuh 1 tahun 2 tahun itu aku belajar, benar-benar kayak aku merhatiin gini. Nah
Sekarang udah alhamdulillah aku walaupun masih belum bisa di semereka itu, tapi aku udah mulai kayak menurut aku pribadi aku udah mulai berprogres kalau menurut aku. Tapi ya itu biar netizen atau semuanya yang menilai di rumah. Kalau kata Mae Soima gini, ya kalau kamu mau basah, kalau kamu udah terjun ke air, ya udah basah sekalian, jangan sampai kayak naik lagi gitu. Ya